bagaimana hak-hak ya, hak-hak seorang pekerja ataupun kebalikannya kewajiban ya. Kewajiban seorang pekerja atau tanggung jawab apa saja yang mesti dia penuhi terhadap pekerjaan ataupun terhadap tuan yang mempekerjakannya. Yang pertama, hadirin berbahagia, seorang karyawan ya. Seorang karyawan di dalam pembahasan fikih Islam itu ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Syurutul lati wajaba tawafuriha al-ummal. Nah, itu syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh seorang pekerja atau seorang karyawan. Pertama, al-amanatu. Yang pertama adalah amanah. Ketika seseorang diberikan pekerjaan, maka dia mesti amanah. Mesti amanah. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita dengarkan di awal tadi, bahwa abdun ataupun hamba sahaya ataupun dalam konteks sekarang itu karyawan ataupun bawahan kita, itu dianggap pemimpin ataupun dianggap bertanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan oleh atasannya atau oleh bawahannya. Dia bertanggung jawab. Mas'ulun. Kalau ada sesuatu atau ada hal-hal yang tidak memenuhi syarat, misalnya seperti berkhianat misalnya. Berkhianat kemudian tidak jujur, maka ini nanti menjadi tanggung jawab si karyawan tersebut di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu di antara syarat itu adalah al-amanatu. Kemudian selanjutnya itqanul amal. Jadi seorang pekerja, seorang karyawan itu harus itqan, artinya berketerampilan. Dia punya keterampilan. Ketika bekerja pada seseorang itu, dia terus mengasah skillnya. Kalau misalnya bekerja di toko perabot misalnya, maka seorang karyawan yang bekerja di situ, dia betul-betul memiliki keterampilan untuk bekerja di tempat perabot tersebut. Ini menjadi syarat yang wajib ditunaikan oleh seorang karyawan. Kemudian al-wafa'u bil 'uqudi. Selanjutnya adalah wafa' ini memenuhi ataupun menunaikan, melaksanakan semua perjanjian-perjanjian yang pernah dia buat ketika masuk kerja atau ketika dia bekerja di tempat tertentu. Hadirin berbahagia, al-wafa'u bil 'uqudi ini menjadi syarat yang sangat ditekankan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah itu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu. Kalau ada perjanjian-perjanjian, misalnya dalam konteks pembahasan kita di sini, perjanjian ketika kita bekerja misalnya, maka itu perlu ditunaikan butir-butir perjanjian tersebut. Karena di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimina. Membuat perjanjian-perjanjian antara
seorang muslim dengan muslim yang lain itu dibolehkan. Misalnya ketika kita merekrut karyawan di sebuah tempat atau di sebuah perusahaan misalnya, atau di kedai, di toko, atau dimanapun, maka kita boleh membuat perjanjian. Misalnya perjanjian itu berkaitan dengan ketika merekrut seseorang misalnya bekerja di toko misalnya, maka yang perlu diperjelas di dalam perjanjian itu adalah yang pertama, jam kerjanya berapa jam. Jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, itu perlu diperjelas. Misalnya dari jam 8 sampai jam 5 sore misalnya, itu harus jelas. Kemudian kerjanya itu apa? Kerjanya apa? Harus jelas. Harus jelas, tidak boleh samar-samar. Tidak boleh tidak jelas. Nah. Karena nanti di dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, yang bunyinya adalah tahdid yang bunyinya begini, hadis riwayat Ibnu Majah, u'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'arqahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah upah kepada pekerja kamu itu sebelum kering keringatnya. Nah, jadi di dalam perjanjian yang telah dibuat itu, hal-hal detil itu perlu disebutkan. Hal-hal detil perlu disebutkan. Supaya apa? Supaya nanti tidak terjadi perselisihan. Tidak terjadi perselisihan antara karyawan atau antara pekerja dengan orang yang dipekerjakan. Misalnya ketika kita merekrut atau membayar seorang karyawan yang bekerja di rumah misalnya, maka itu perlu diperjelas semuanya. Misalnya kerjanya apa, gajinya berapa, kerjanya apa. Nah, kalau misalnya ketika perjanjian meskipun tidak tertulis, tapi bagusnya ditulis. Misalnya kerjanya menggosok, menyuci, dan memasak misalnya. Nah, itu saja kerjanya. Kemudian jam kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Apakah masuk setiap hari, atau masuk seminggu 3 kali, atau seminggu 1 kali, itu perlu diperjelas. Nah, jangan sampai nanti ketika perjanjian, kita misalnya membuat perjanjian dengan pekerja rumah tangga misalnya, itu hanya cuci gosok saja. Tapi sampai urusan belanja pun kita suruh sama orang yang kerja di rumah itu. Suruh jemput anak sekolah pun sama yang bekerja di rumah. Bahkan suruh bersihkan rumah pun, nyapu, ngepel dan segala macam itu juga sama tukang atau yang bekerja di rumah yang telah kita buat perjanjian, kerjanya sebetulnya hanya cuci, gosok, masak saja misalnya. Maka ini tidak dibolehkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam hadis riwayat Abu Daud katakan, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dhalika fahuwa ghulul. Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda, barang siapa yang manista'malnahu, artinya ada orang yang kita pekerjakan satu pekerjaan, kemudian dia mendapat gaji sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Maka jika ada pekerjaan tambahan dari itu, maka itu khianat namanya, ulul. Itu tidak boleh. Jadi di antara hal-hal atau syarat-syarat yang mesti diperjelas ketika akad atau perjanjian dengan pekerja itu adalah menetapkan gajinya berapa, kerjanya apa saja, jamnya jam berapa, nah, kemudian bagaimana sistem pembayaran gajinya. Nah, itu perlu diperjelas. Hadirin berbahagia, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan nasihat yang sangat baik sekali. Ini nasihat ini untuk orang-orang yang mempekerjakan orang lain. Apakah itu sebagai asisten rumah tangga, bekerja di toko, bekerja di tempat atau di lahan pertanian ataupun dimanapun. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man waliya linnasi amalan, barang siapa yang mempekerjakan seseorang satu pekerjaan atau memberikan satu job kepada orang lain, walam takul lahu zaujah falyattakhidh zaujatan. Kemudian yang bekerja ini melajang, bujang, maka falyattakhidh zaujatan. Itu kalau ada kemudahan dikawinkan saja. Artinya berilah kemudahan, berilah modal dia untuk menikah. Wa man lam yakun khadimun falyattakhidh khadiman. Jika misalnya karyawan kita itu bekerja hanya sendiri saja, sementara pekerjaan yang dia lakukan itu butuh kepada asisten ataupun orang yang bisa membantu pekerjaannya. Wa man lam yakun khadimun falyattakhidh khadiman. Maka carilah asisten atau carilah yang bisa membantu, atau cari karyawan satu lagi. Falyattakhidh khadiman. Au laisa lahu maskanun falyattakhidh maskanan. Atau misalnya ada orang yang bekerja di toko kita misalnya, tapi pekerja ini enggak punya tempat tinggal. Maka permudahkan atau carilah tempat tinggal seala kadarnya. Ini sangat dianjurkan di dalam Islam. Au laisa lahu maskanun falyattakhidh maskanan. Hendaknya kita mencari tempat tinggal ya seala kadarnya. Au laisa lahu dabbatun falyattakhidh dabbatan. Kalau misalnya bekerja ini tidak punya alat transportasi ya, berilah ataupun belilah yang murah-murah supaya pekerjaan yang dia lakukan itu lancar dan juga bisa meringankan beban pekerja atau karyawan kita ini. Hadirin berbahagia, ini diantara beberapa nasihat ataupun anjuran-anjuran yang mesti menjadi pertimbangan
orang-orang yang mempekerjakan orang lain. Orang-orang yang mempekerjakan orang lain ini meski menjadikan hal-hal atau hadis-hadis atau nasihat-nasihat daripada Islam ini menjadi pedoman di dalam bermuamalah dengan orang yang bekerja di tempat kita. Di antara yang mesti kita perhatikan juga adalah al-musawatu fil muamalati war-rifqu bil 'amilina wa 'adami taklifihim bima la yutiqun. Selanjutnya adalah al-musawah. Musawah ini kita memberikan perhatian yang sama terhadap karyawan kita, atau memperlakukan bermuamalah dengan muamalah yang sama dengan karyawan-karyawan kita. Tidak ada satupun yang kita bedakan. Kalau misalnya kita memberikan hadiah, misalnya memberikan reward atau apa namanya, maka berilah kepada mereka itu pemberian yang sama. Warifqu bil amilin, dan kita bermuamalah lemah lembut dengan karyawan-karyawan kita. Tidak boleh kasar. Kadang sekarang ataupun mungkin sejak zaman dulu, bahwa satu penyakit itu kalau bos itu ataupun tuan itu kan suka kalau bermuamalah dengan pekerjanya. Maka banyak, ada beberapa, mungkin banyak ya, banyak kasus-kasus misalnya penyerangan, bahkan pembunuhan. Itu disebabkan tuannya itu tidak bermuamalah dengan muamalah yang baik dengan pekerjanya. Misalnya mencaci maki, misalnya kemudian membentak, merendahkan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh terjadi. Kita harus bermuamalah dengan muamalah yang baik dengan karyawan-karyawan kita. Wa adamu taklifihim bima la yutiqun. Kemudian kita tidak memberikan pekerjaan di luar kemampuan karyawan kita atau pekerja kita. Jadi ini perlu, makanya ketika merekrut seseorang itu perlu diperjelas. Kerjanya apa, jamnya berapa, gajinya berapa. Supaya ketika karyawan itu menerima pekerjaan itu, dia sudah siap. Sudah siap dengan tugas-tugasnya, sudah siap dengan pekerjaan-pekerjaannya. Jam kerja seperti ini, beban kerja seperti ini, upahnya seperti ini. Kalau dia ridha maka dia terima. Tapi kalau dia melihat misalnya ini pekerjaan tidak memungkinkan untuk dia ambil, maka dari awal tidak dia ambil. Seperti misalnya ada orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya asma misalnya. Asma itu kan tidak boleh berdebu, mungkin tidak boleh di dalam ruangan sempit, maka ini juga harus menjadi perhatian ya. Kita tidak membebankan karyawan-karyawan yang bekerja dengan kita itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Bima la yutiqun, yang tidak mampu, yang tidak sanggup dia lakukan. Kemudian selanjutnya hadirin berbahagia, selanjutnya adalah yang menjadi perhatian kita semua adalah disebut di sini itu at-ta'min atau ad-dhaman ya, ad-dhaman al-ijtima'i. Ad-dhaman al-ijtima'i ini seperti jaminan pensiun, jaminan pensiun ataupun asuransi ya. Itu memang di perusahaan-perusahaan besar ini sudah diberlakukan. Nah, ini juga tentunya juga harus menjadi
perhatian kita semua, baik itu pengusaha-pengusaha kecil, itu memperhatikan keberlangsungan hidup karyawan-karyawan kita. Misalnya kalau 1 tahun, 2 tahun bekerja dengan kita, meskipun bekerja di kedai kita misalnya, kemudian karyawan kita ini terjadi kecelakaan kerja misalnya, kemudian dia cacat seumur hidup, maka ini seharusnya menjadi perhatian, ya, menjadi perhatian bagi orang yang merekrut pekerja tersebut, karyawan tersebut. Karena ketika dia cacat, tentunya dia tidak bisa lagi mencari nafkah, tidak bisa lagi bekerja. Sementara hidup itu terus berlangsung, sementara kewajiban-kewajiban pekerja yang mengalami kecelakaan ini juga harus memberikan nafkah kalau sudah punya istri misalnya, sudah punya anak. Ini terus kehidupan itu terus berlangsung, sementara mata pencaharian karyawan kita itu tidak bisa lagi bekerja. Maka ini juga harus menjadi perhatian. Dan berbahagia, memang hal-hal kecil seperti ini, seperti ad-dhaman al-ijtima'i ini, itu hampir kebanyakan di tempat bekerja yang bukan level perusahaan itu tidak ada. Tapi tidak ada salahnya. Barangkali dengan memperlakukan masukkan misalnya asuransi atau apa namanya, itu menjadi sedekah bagi kita. Kalau misalnya bekerja kita mendapat kecelakaan atau kematian misalnya, maka ini cukup membantu ahli waris yang ditinggalkan. Hadirin berbahagia, di dalam pembahasan tentang akad ataupun perjanjian tadi, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun, bahwa perjanjian antara seorang muslim dengan muslim yang lain itu dibolehkan. Jaizun. Kapan dibolehkan? Ketika perjanjian itu perjanjian yang tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. As-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan. Jadi perjanjian harrama halalan, yang mengharamkan yang halal, au ahalla haraman, ataupun perjanjian-perjanjian yang menghalalkan yang haram. Wal muslimuna ala syurutihim, wal muslimuna ala syurutihim, dan orang Islam itu, kaum muslimin itu terikat dengan perjanjian mereka. Terikat dengan perjanjian mereka. Memang perjanjian-perjanjian hadirin berbahagia yang terjadi antara satu orang dengan orang yang lain itu disebutkan al-muslimuna ala syurutihim. Maksudnya apa? Maksudnya banyak sekali perjanjian-perjanjian yang terjadi di antara kita itu sesuai dengan konteks kita. Sesuai dengan konteks kita. Ada kalanya misalnya perjanjian akad sewa menyewa rumah misalnya, atau sewa menyewa toko misalnya. Ada sebagian tempat atau ada sebagian negara itu misalnya sewa rumah itu akadnya 1 tahun. Kita menyewa 1 tahun, tetapi pembayarannya itu per bulan. Nah itu maksudnya. Artinya itu fleksibel dia, tidak mesti fleksibel. Kalau yang terjadi di tempat kita itu lazimnya kalau sewa rumah itu bayar sekali bayar 1 tahun misalnya. Atau sewa toko ambil 4 tahun tapi bayarnya 1 tahun 1 tahun. Nah itu maksudnya al-muslimuna ala syurutihim. Itu perjanjian-perjanjian selama perjanjian itu tidak mengharamkan yang halal
dan tidak menghalalkan yang haram, itu boleh-boleh saja. Seperti itu tadi, seperti akad sewa rumah dan sebagainya. Kemudian juga ada sebagian akad sewa rumah misalnya, itu ada sebagian tempat atau sebagian negara kalau nyewa rumah itu bayar pertama kali masuk itu 3 bulan atau 3 kali, dihitung 3 kali. Kalau misalnya bayar 1 bulannya 1 juta, berarti bayarnya 2 juta. 2 juta itu apa? 2 juta itu uang takmin namanya. Takmin itu uang jaminan. Uang jaminan. Kalau misalnya nanti ketika selesai sewa rumah ada jendela rusak, keran bocor, pipa patah dan sebagainya, maka itu dipotong dari uang jaminan itu. Atau kadang-kadang kalau kasus beberapa kasus di tempat kita, banyak orang nyewa rumah tetapi enggak mau bayar listrik misalnya. Ketika selesai 1 tahun pergi, kemudian meninggalkan rekening 5 bulan misalnya. Jadi ketika masuk orang lain, maka akan menjadi beban orang lain ataupun menjadi beban pemilik rumah. Maka ini diberlakukan uang takmin, uang jaminan itu ketika ada hal-hal yang menunggak. Ketika ada hal-hal yang menunggak, maka diambil dari uang jaminan itu. Nah, jadi inilah maksud daripada hadis Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Nah, begitu juga berkaitan dengan perekrutan pekerja atau karyawan. Kita boleh saja membuat perjanjian selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan atau tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, boleh saja. Misalnya Anda bekerja setiap hari jam 8 sampai jam 10 malam misalnya. Misal. Kalau dia mampu ya enggak apa-apa. Kalau dia mampu. Selama dia enggak apa-apa. Tetapi lazimnya mungkin tidak seperti itu. Jadi perjanjian, butir-butir perjanjian itu mesti dibuat dan tidak boleh dilanggar. Kalau misalnya seperti jam kerja yang tertulis di akad perjanjian 10 jam misalnya setiap hari. Kemudian kita bebankan dia 2 jam tambahan. Sementara kita tidak membayar, maka kata Nabi SAW ini ulwun. Ini ghulul ya, ghulul artinya berkhianat. Nah, bahkan di dalam hadis lain kan sariqun. Sariqun itu pencuri artinya. Kalau kita membebankan atau memberikan pekerjaan di luar jam kerja kepada karyawan kita, itu sama dengan mencuri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sariqun. Nah, karena itu hadirin berbahagia, ini harus menjadi perhatian kita. Memang pembahasan ini sebenarnya pembahasan yang sebagian orang menganggap enteng masalah ini. Tapi sebetulnya ini sangat sensitif sekali. Sangat sensitif sekali. Ini bahkan berkaitan dengan kita memakan hak orang lain, yang tentunya kalau di dalam Islam ada sebuah keyakinan, kalau kita mengambil hak orang lain, kalau kita tidak membayarnya di dunia, maka kita akan membayarnya di akhirat nanti. Dengan apa kita bayar? Dengan amal kita. Kalau kita banyak amal nanti di akhirat, maka amal kita akan ditransfer untuk orang lain. Jika amal kita tidak cukup, maka dosa orang itu yang akan dipikulkan, akan ditransfer kepada kita, dan kemudian dosa itu kita pikul di hari kiamat nanti. Hadirin berbahagia. Kemudian satu lagi, sebelum kita tutup, ada satu hal yang barangkali ini sering diabaikan oleh tuan ataupun oleh orang atau oleh bos atau orang yang mempekerjakan orang lain. Sebetulnya hadirin berbahagia, ketika kita disebut sebagai pemimpin, artinya memimpin, maka tanggung jawab dunia akhirat itu melekat pada kita. Misalnya kalau kita mempekerjakan orang lain, misalnya menempatkan di tempat kita, maka kita itu perlu membimbingnya dan bahkan mengarahkan karyawan kita itu supaya
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada sebagian tuan itu kadang-kadang tidak mau atau tidak memperhatikan bagaimana salat karyawannya misalnya. Dia tidak pernah menyuruh misalnya. Misalnya ketika jam salat tiba, dia pergi salat saja tanpa mengajak karyawannya misalnya. Maka sebetulnya ini juga menjadi tanggung jawab moral ya. Tanggung jawab yang mesti ditunaikan oleh seorang tuan kepada pekerjanya. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hak-hak pekerja dan juga etika seorang tuan memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada kita, dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.